ada satu ajaran dari beliau yang sangat saya ikuti. Beliau mengatakan Indonesia memang belum menjadi negara yang sempurna, tapi apapun terjadi, inilah rumah kita yang harus kita jaga. Jujur, ini sangat mengena di hati saya. Dan negeri kita termasuk negeri paling bebas untuk berbicara. Meskipun beberapa orang memframing negeri kita ini udah komunis, enggak ya. Itu jualan politik tahun-tahun lalu. Negeri kita diktator, lebih diktator Saudi lah. Ya, lebih diktator Turki, Pak. Yang antum puji-puji setiap hari presidennya, itu ada yang mengkritik langsung dihabisin oleh Presiden Turki. Kelompok Gulen, tahu Gulen, itu mencoba mengekspos korupsi. Menurut mereka ini temuan korupsi. Setelah 3 bulan, temuan itu hilang dari situs mereka. Habis itu terjadi pergerakan. Kita nggak tahu siapa yang berbuat. Terjadilah pemberontakan. 2.000 orang berontak, yang ditangkap lebih dari 20.000. Coba kalau orang-orang begitu ada di Indonesia, dibiarin aja, Pak. Orang-orang kayak Gulen ada di Indonesia, dibiarkan. Apalagi di Saudi. Di Saudi boro-boro, Pak, orang buat pengajian ngaji hikam begini dilarang. Ngaji hikam kita dilarang, Pak, sekarang. Gak usah ngaji hikam, buat pengajian selain di tempat yang resmi itu dilarang. Maka bersyukur hidup di negeri kita ini. Jangan ngeluh tuh tiap hari dapat berita-berita jelek mulu. Coba baca berita baiknya. Belum lagi kita kan merasakan setiap hari kita bergerak bebas. Yang penting jangan menghujat simbol-simbol kenegaraan aja. Meskipun negeri kita nggak bagus-bagus amat, tapi ini sudah sangat bagus ya, untuk kebebasan. Mana ada di dunia, Pak, orang bertarung presiden, calon presiden sekarang jadi menterinya? Ada nggak di dunia? Baru di Indonesia ada. Di Amerika aja nggak ada. Ya, di Inggris aja nggak pernah terjadi. Ya, nggak pernah terjadi. Nah, ini anugerah buat negeri kita, orang-orang kita orangnya legowo. Ya, cuma orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya itu belum bisa legowo sampai hari ini, masih punya barisan sakit hati. Saya berharap coba deh ya, dibenerin kolbunya, jangan dengerin berita yang jelek terus ya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Opini Rudi di akhir pekan ini. Sahabat Indonesia sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz muda tadi. Jujur saya terharu. Ternyata masih ada pendakwah agama atau ustadz yang sangat menyejukkan hati, yang sangat Indonesiawi dan meluruskan kebengkoan-kebengkoan yang selama ini disuarakan oleh para pendakwah agama yang lain. Ustadz ini adalah Ustadz Dr. Ar-Razi Hasyim, Ustadz muda, kelahiran 21 April 1986, asalnya dari Koto Tangah, Payakumbuh, Sumatera Barat. Luar biasa, ustadz yang sangat Indonesiawi dan berwawasan luas dan memberikan pencerahan-pencerahan yang sangat masuk logika. Sebagai contoh, masalah celana cingkrang itu yang dielulukan oleh kaum kadruniyah itu ternyata tidak ada di zaman Nabi. Jadi aneh aja gitu. Beliau juga mengatakan, bagaimana mungkin orang Indonesia mengelulukan Arab Saudi dan Turki gitu loh. Padahal pemimpinnya sangat otoriter dan diktator gitu loh. Ustadz Ar-Razi Hasyim mengatakan Indonesia ini adalah surga. Keberagaman
dipelihara. Jangan menghujat dan mengelulukan Erdogan, pemimpin Turki, sebagai panglima perang umat Islam. Padahal yang dikatakan oleh beliau, Erdogan itulah sangat otoriter dan diktator. Apalagi di Arab Saudi. Ya Allah, jujur saya terharu. Saya merindukan Ustadz Ar-Razi Hasyim ini berjuta-juta orang di Indonesia, agar meluruskan kesesatan-kesesatan narasi yang dibangun oleh kaum atau Bani Kadruniyah. Celana cingkrang coba. Kalau perempuan pakai celana cingkrang, itu celana 7/8, itu keren, bagus. Tapi kalau laki-laki ya aneh gitu. Nggak modis. Kemudian masalah jenggot, beliau juga mengatakan, kenapa memaksakan jenggot? Ini jenggot saya ada 7 helai, saya paksakan tumbuh, kata anak saya kayak kambing. Ya, jadi jangan dipaksakan lah. Masalah jenggot, sesuatu yang sangat-sangat artifisial. Jadi saya mendengar dengan seksama apa yang ditausiahkan Ustadz Azhari Hasyim ini luar biasa. Membuka wawasan dan intelektual kita, membuka dan membuat akal sehat kita jadi waras gitu. Sahabat Indonesia, saya hanya mohon kepada Anda semua, mari kita siarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ar-Razi Hasyim. Ustadz ini adalah Ustadz penjaga Indonesia, Ustadz penjaga marwah NKRI, Ustadz penjaga kebinekaan dari Indonesia. Bersama Ustadz Ar-Razi Hasyim mungkin juga Ustadz Dasaat Latif. Ini ustadz-ustadz yang harus menjadi panutan kita. Ustadz yang memberikan kesejukan, bukan ustadz yang membuat kita jadi marah, berantem, dan ustadz yang suka mengkafir-kafirkan agama lain. Sahabat Indonesia, saya mohon kepada pemerintah, negara, Kementerian Agama, bahkan mungkin MUI, Majelis Ulama Indonesia, mohon ustadz-ustadz seperti Dasaat Latif, Ar-Razi Hasyim itu mendapatkan tempat yang lebih banyak. Berikan panggung pada mereka, akan mencerahkan keindonesiaan kita. Mari kita menjadi Muslim 100%, tapi kita juga harus menjadi Indonesia 100%. Menjadi Muslim yang baik tidak harus meninggalkan keindonesiaan kita. Dan itu saya sangat sependapat, saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ar-Razi Hasyim maupun Ustadz Dasaat Latif. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon share sebanyak mungkin apa yang dikatakan oleh Ustadz Ar-Razi Hasyim agar meluruskan kebengkoan-kebengkoan yang sengaja diciptakan oleh ustadz-ustadz yang berpaham Wahabi, yang berpaham Bani Kadruniyah. Ini penting karena kita tetap harus menjadi manusia yang beragama, bertakwa kepada Tuhan, tapi tetap menjadi manusia Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, demikian penghormatan saya, apresiasi saya sebagai anak bangsa terhadap Ustadz Dr. Ar-Razi Hasyim. Beliau orang Sumatera Barat, orang Minangkabau, lahir di Kutu Tengah 21 April 1986. Ustadz muda yang bisa memandu kita untuk menjaga merah putih, menjaga Pancasila, dan menjaga keindonesiaan kita. Ada satu ajaran dari beliau yang sangat saya ikuti. Beliau mengatakan Indonesia memang belum menjadi negara yang sempurna, tapi apapun terjadi, inilah rumah kita yang harus kita jaga. Jujur, ini sangat mengena di hati saya. Mudah-mudahan Anda juga sama seperti saya, mengagumi ustadz hebat, ustadz nasionalis, ustadz merah putih, ustadz Pancasila seperti Ustadz Dasaat Latif maupun Ustadz Ar-Razi Hasyim.
Mungkin masih banyak ustadz yang lain. Kami akan terus menggali agar ustadz ini diberikan lebih banyak panggung untuk mencerahkan dan menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya dan apresiasi saya kepada Ustadz Dr. Arazi Hasyim. Salam hormat Ustadz, selalu sehat, dan tolong titip Indonesia untuk saya dan anak cucu kita nanti. Terima kasih sahabat Indonesia. Tetap saya mengharapkan Anda menjalani protokol kesehatan dengan penuh kesadaran. Demi siapa? Demi Anda sendiri, demi keluarga Anda, dan demi orang lain. Salah satunya tetap menggunakan masker. Masker ini sangat tepat untuk melindungi kita. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamu.